Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mustika, kelas C4 Manajemen, NPM 1012-1017. Dalam rangka UTS Pendidikan Agama, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu materi Ma'rifatul Insan, dalam berbentuk video, sebagai berikut. Tolong simak baik-baik ya. Antara lain, ada ta'rif Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga ada Taqatul Insan atau potensi manusia. Yang keempat ada Nafsul Insan yaitu nafsu manusia. Serta yang kelima ada Sifatul Insan yaitu sifat manusia. Dan juga menurut istilah, manusia merupakan konsep atau fakta, gagasan atau realitas, serta kelompok atau individu. Dari mana sih manusia itu berasal? Nah, hal tersebut telah tercantum dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9, di mana dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, mulai dari tanah hingga ditiupkannya roh, dan membuat ia menjadikannya baik dalam penglihatan, pendengaran. Lalu ada apa aja sih pada manusia? Nah, yang pertama itu ada qalbu. Di dalam qalbu terdapat al-azmu, yaitu niat, tekad, keputusan yang bersumber pada keyakinan. Lalu yang kedua ada al-aql atau akal. Hal tersebut telah tercantum dalam surat Al-Isra ayat 36, di mana dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa apa yang kita lihat, apa yang telah kita lakukan, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang terakhir ada jasad, di mana jasad atau jiwa ini merupakan pelaksana dari apa yang telah ditekadkan oleh hati dan pikiran, serta akal. Bisa dibilang sebagai alat dalam kehidupan. Lalu untuk apa sih manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama itu adalah untuk ibadah, di mana dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka sudah jelaskan dalam ayat tersebut bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk menjadikan dunia sebagai surganya. Yang kedua adalah khalifah, di mana manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di dunia, di mana tanggung jawab tersebut telah diemban oleh manusia sejak awal karena manusia menjadi makhluk pilihannya. Kenapa manusia dipilih sebagai khalifah? Selain menjadi makhluk pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga memiliki akal dan pikiran yang mampu untuk memimpin umat muslim. Khalifah juga memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua membersihkan muka bumi ini dari najis atau kejahatan dan semacamnya, yang ketiga ada meninggikan atau menegakkan keadilan, yang terakhir yaitu untuk memimpin umat muslim di muka bumi ini. Lalu materi kedua yaitu ada Hakikatul Insan, yaitu hakikat manusia. Hakikatul Insan merupakan hakikat manusia di mana bertujuan untuk memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah. Manusia juga diberikan bebas memilih antara iman atau kafir. Iman merupakan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjarannya surga, sedangkan kafir adalah kebalikan, di mana jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjarannya neraka. Selain dari bebas memilih tersebut, ternyata hakikat manusia memiliki dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi material yang merupakan jasad, sedangkan yang kedua adalah dimensi imaterial yang merupakan ruh, akal, jiwa, dan sebagainya. Lalu ada materi ketiga yaitu Taqatul Insan yang merupakan potensi manusia. Menurut KPBI, potensi merupakan kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan. Sedangkan manusia menurut KBBI juga merupakan makhluk yang berakal. Maka bisa dijelaskan secara umum bahwa potensi manusia merupakan kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan dari seorang individu atau kelompok. Lalu ada apa saja sih potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Yang pertama itu ada pendengaran, di mana pendengaran ini merupakan kemampuan untuk mendengar suara. Sedangkan dalam Islam, pendengaran ini merupakan atau bertujuan untuk mengenali dan mendengarkan ajaran-ajaran agama Islam atau tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu ada potensi penglihatan, di mana penglihatan ini berfungsi untuk mengenali cahaya dan untuk menafsirkannya serta untuk
berbuat kebaikan seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada potensi hati, di mana potensi hati ini memiliki ketergantungan serta keterkaitan dari akal dan pikiran. Jika hati kita bersih, maka akal dan pikiran kita pun semakin baik. Apa saja sih sikap yang harus ada pada diri manusia? Yang pertama itu ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab, di mana kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku, baik disengaja ataupun tidak disengaja, harus ada pertanggungjawabannya. Sedangkan yang kedua itu ada al-amanah, yaitu sesuatu yang dipercayakan untuk menjaga sesuatu yang dipercaya. Dan sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu nafsul insan. Nafsul insan ini atau nafsu manusia merupakan suatu perasaan atau keadaan emosional yang besar dari dalam diri seorang manusia atau dalam kelompok tersebut. Nafsul insan ini atau nafsu manusia ini berpengaruh terhadap dua jalan, yaitu jalan fujur atau jalan takwa. Fujur merupakan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercantum dalam surat At-Tin ayat 5. Summa radatnahu asfalas safilin, yang memiliki arti kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Sedangkan takwa adalah kebalikannya, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa tersebut telah tercantum dalam surat Asy-Syamsi ayat 9 yang berbunyi qad qalaha man zakalaha, di mana yang berarti sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Lalu juga ada kondisi ruh yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ruh di atas hawa nafsu. Dalam kondisi ini, manusia akan senantiasa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rangka untuk bertujuan mengontrol diri. Sedangkan yang kedua, ada kondisi di mana ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Di mana dalam kondisi ini manusia menjadi bimbang antara ingin berbuat baik atau berbuat maksiat. Sedangkan yang ketiga yaitu ada ruh dipengaruhi oleh hawa nafsu, di mana dalam kondisi ini manusia telah dikendalikan oleh hawa nafsu dan akan terus berbuat maksiat. Dan sekarang kita masuk kepada materi terakhir, yaitu materi kelima yang merupakan sifatul insan, antara lain sifat dari manusia. Quran Surat Al-Balad ayat 10 yang memiliki arti dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Jalan yang dimaksud dalam Quran Surat Al-Balad tersebut adalah fujur dan takwa, di mana kedua jalan ini merupakan saling bertentangan yang memiliki ganjaran surga dan neraka. Fujur dan takwa juga memiliki ciri, yaitu ciri dari takwa adalah penyayang, penyantun, penyabar, bertanggung jawab, amanah, serta lemah lembut. Sedangkan ciri dari fujur yaitu kebalikannya, cenderung dengan tergesa-gesa, tidak mau berbuat baik, sering pelit kepada orang, dan juga selalu merasa dirinya paling benar di antara yang lain. Nah, dari beberapa materi tersebut dapat saya simpulkan dengan garis besar yaitu bahwa semua apa yang telah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan hanya ada 2 jalan, yaitu neraka dan juga surga. Itu semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.